Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Sekarang kami sedang berada di salah satu museum yang ada di Kota Medan, yaitu Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, tujuan kami ke sini untuk melihat peninggalan-peninggalan pada zaman Mesolitikum. Pasti kalian ingin juga, ayo ikut saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Zaman Mesolitikum merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan manusia purba. Sebagai masa peralihan antara zaman Paleolitikum atau batu tua dan Neolitikum yaitu masa batu muda, zaman ini menandai awal perubahan besar dalam cara manusia bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa ini, manusia mulai mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir, teknologi, serta pola hidup mereka. Jika sebelumnya mereka sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu, pada zaman ini mereka mulai mengenal kegiatan seperti bercocok tanam, berternak, serta membuat alat-alat dari batu yang lebih halus. Selain itu, kehidupan mereka juga mulai menetap secara semi-permanen di wilayah-wilayah strategis seperti gua dan tepi sungai. Memahami kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana peradaban manusia mulai berkembang dari cara hidup primitif menuju kehidupan yang lebih kompleks. Melalui kajian ini, kita bisa melihat tahapan evolusi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi fondasi peradaban modern. Nah, jadi Mesolitikum ini merupakan zaman dalam prasejarah yang ada di antara zaman Paleolitikum atau zaman batu tua dan juga Neolitikum yaitu zaman batu muda. Mesolitikum ini terdiri dari dua kata yaitu mesos yang berarti tengah dan juga litos yang berarti batu. Nah, jadi Mesolitikum ini merupakan zaman batu tengah. Ciri-ciri zaman Mesolitikum. Yang pertama itu ada peralihan dari zaman berburu dan zaman meramu ke zaman yang bercocok tanam secara sederhana. Nah, pada zaman ini itu manusia Mesolitikum mulai mencari makanan itu dengan cara berburu dan meramu. Lalu kemudian mereka itu menetap sehingga berubah cara menjadi bercocok tanam yang sangat sederhana. Yang kedua itu ada alat-alat dari batu yang sudah diasah dan masih setengah jadi. Nah, alat-alat dari batu tersebut itu diasahnya hanya satu sisi saja, bukan secara keseluruhan seperti kapak genggam. Dan yang ketiga itu ada mereka itu hidup dengan cara yang setengah menetap. Mereka mulai mencari cara agar bisa bertempat tinggal dekat dengan gua-gua yang memiliki sumber air seperti di Gua Lau. Nah, ciri yang keempat itu sudah mengenal seni dan kepercayaan. Ditemukannya lukisan di dinding goa-goa, misalnya di lereng-lereng Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki nilai yang estetika dan spiritual. Nah, ciri yang kelima itu mengubur jenazah dengan tradisi tertentu. Pada zaman Mesolitikum itu sudah mulai ada praktik penguburan jenazah. Adanya penemuan penguburan tengkorak manusia di Goa Sampung dan Goa Sarawak. Nah, yang keenam itu mereka sudah menggunakan perahu atau yang disebut dengan cano. Nah, pada zaman Mesolitikum itu manusia sudah menemukan perahu yang sederhana atau yang disebut dengan cano untuk sarana transportasi mereka atau alat untuk berpindah tempat mereka. Nah, selanjutnya masuk ke perbedaan zaman Mesolitikum dengan zaman Paleolitikum. Yang pertama, alat yang digunakan. Zaman Paleolitikum, manusia masih menggunakan alat batu yang sederhana, seperti kapak genggam, alat serpi, dan tulang binatang. Sedangkan Mesolitikum, manusia mulai menggunakan alat batu yang sudah dibentuk dan diberikan tungkai, seperti kapak Sumatera, mata panah, alat tulang, dan tanduk rusa. Yang kedua, cara hidup. Zaman Paleolitikum, manusia masih bersifat nomaden, yaitu masih berpindah-pindah tempat untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Berbeda dengan zaman Mesolitikum yang dimana sudah bersifat semi sedenter, yang dimana mulai menetap sementara di suatu tempat. Yang ketiga, tempat tinggal. Zaman Paleolitikum, manusia masih tinggal di gua-gua atau tempat alami lainnya. Sedangkan zaman Mesolitikum, manusia mulai membangun yang namanya pondok-pondok kecil atau rumah panggung.
Yang keempat, kebudayaan dan kepercayaan. Yang dimana manusia di zaman Paleolitikum belum ditemukan lukisan atau kepercayaan, yang dimana perbedaan dengan zaman Mesolitikum sudah ditemukan lukisan-lukisan di goa dan sudah muncul kepercayaan animisme dan hidup pada zaman Mesolitikum yaitu berpindah-pindah atau semi nomaden, di mana mereka berpindah dari satu gua ke gua yang lainnya. Ketika mereka sudah merasa di gua sebelumnya, lingkungan di sekitar gua tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, di mana mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berburu, memancing, ataupun bercocok tanam. Mata pencarian pada zaman Mesolitikum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berburu dan menangkap ikan, dan yang kedua itu bercocok tanam, seperti menanam kacang-kacangan, umbi-umbian, mentibun, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Manusia mulai mengalami perubahan cara hidup dari berubah dan meramu secara nomaden menuju kehidupan yang lebih menetap. Nah, saya akan menjelaskan di mana tempat tinggal mereka pada zaman dahulu. Nah, tempat tinggal mereka pada zaman dahulu yaitu gua dan ceruk. Manusia Mesolitikum biasanya tinggal di gua atau ceruk-ceruk batu untuk berlindung dari cuaca dan binatang buas. Nah, gua menjadi pilihan karena mudah diakses dan melindungi dari hujan, panas, dan dingin. Beberapa gua yang dihuni saat ini menjadi situs arkeologi penting. Oke, saya akan melanjutkan di bagian lukisan dinding gua. Di dalam gua ditemukan lukisan dinding yang menggambarkan binatang buruan, tangan manusia, dan adegan berburu. Fungsi lukisan ini diyakini sebagai bentuk ekspresi budaya, ritual, kepercayaan, atau cara berkomunikasi. Contoh lukisan gua yang terkenal terdapat di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan, dan Altamira, Spanyol. Yang ketiga itu adalah Joken Mondinger. Joken Mondinger yaitu adalah tumpukan sampah dapur seperti kulit kerang, tulang ikan, dan sisa makanan yang menumpuk selama manusia tinggal di satu tempat. Kata ini berasal dari bahasa Denmark yaitu adalah Joken, dapur, dan Moding adalah sampah. Penemuan Joken Mondinger menunjukkan bahwa manusia mulai hidup lebih menetap di pesisir dan memiliki pola makan yang sangat kompleks. Banyak ditemukan di daerah pesisir Sumatera dan pantai timur Indonesia. Nah, jadi pada zaman Mesolitikum ini terbukti lebih canggih dan lebih maju dari zaman sebelumnya, karena kan ditemukannya sejumlah perkakas yang terbentuk dari batu. Nah, jadi itu bisa disebut dengan kapak Sumatera Lip. Nah, jadi kapak Sumatera ini terbentuk dari batu bulat yang dibelah dua. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, pada zaman Mesolitikum, kapak Sumatera ini biasa digunakan dengan cara digenggam. Nah, dan karena penggunaan dengan cara digenggam, sehingga pada masa Mesolitikum kapak ini dikenal dengan kapak genggam. Dan kapak ini juga berfungsi untuk memotong hewan buruan serta memotong daging dan memotong buah untuk dikonsumsi pada masa Mesolitikum. Di zaman Mesolitik, manusia belum mengenal yang namanya logam. Oleh karena itu, jika mereka ingin membuat suatu alat, mereka akan menggunakan batu sebagai bahannya. Nah, salah satu alatnya yaitu flex atau biasa disebut alat serpi. Alat ini merupakan pecahan tajam dari batu kalsedon atau kuarsa. Meskipun sederhana, alat ini digunakan untuk memotong daging, menguliti hewan, atau bahkan mengukir kayu atau tulang. Dengan bentuknya yang pipih dan tajam di satu sisi, menandakan kemampuan teknis manusia Mesolitikum cukup maju pada masa